Selamat pagi Pak Guru, salam yang bahagia. Perkenalkan, nama saya Edita Ita, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Magetan. Di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan saya, Bapak Florianus Mejeroga. Beliau merupakan guru kelas 4 SD Kanakanage Kabupaten Magetan. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabar baik. Baik. Pada hari ini kita akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik. Dalam kegiatan supervisi itu terdiri atas 3 tahap, yaitu yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Yang pertama merupakan coaching untuk pra-observasi, dan nantinya saya akan ambil jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi, yakni sebagai persiapan awal sebelum nantinya Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid. Baik, sebelum melakukan kegiatan observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Guru. Bisa tidak? Bisa. Oke, baik. Terima kasih Pak. Pertanyaan pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran kali ini? Baik Ibu. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya siapkan, tujuannya itu ada 2. Itu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari tumbuhan dengan tepat, dan yang kedua, peserta didik dapat memahami fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan dengan benar. Itu tujuan yang akan kita capai di pembelajaran kali ini. Oke, baik Pak Guru. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bapak dalam proses pembelajaran nanti. Nah, kira-kira bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak lakukan atau yang Bapak capai hari ini? Untuk area pengembangannya saya menggunakan 3 area. Itu yang pertama, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid agar murid belajar dengan nyaman. Yang kedua, memandu proses belajar mengajar yang efektif. Dan yang ketiga, melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Itu yang bisa saya jawab. Oke. Nah, itu area pengembangan yang ingin Bapak kembangkan dalam proses pembelajaran nanti. Yang saya ingin, setelah ini saya juga ingin mengetahui bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajaran, atau model pembelajaran, atau dari metode pembelajaran yang ingin Bapak terapkan nanti. Baik, untuk strategis belajarnya itu saya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan membagi siswa dalam beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan. Setelah itu keterampilan dan keaktifan siswa. Dan untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Oke, baik Pak Guru. Strategi yang Bapak gunakan ini untuk dalam pembelajaran itu pembelajaran berdiferensiasi
yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Oke. Kemudian untuk metodenya Bapak menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik. Jadi rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas itu adalah menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Dan untuk metodenya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di kelas nanti? Baik, untuk media yang saya gunakan itu saya menggunakan proyektor atau layar lebar. Di situ saya menampilkan gambar-gambar yang berkaitan dengan bagian-bagian dari tubuhan. Oke, baik Bapak, luar biasa. Untuk medianya Bapak menggunakan layar proyektor. Baik. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Jadwalnya hari apa, jam berapa, di kelas berapa kira-kira Pak mau laksanakan? Baik, kebetulan saya ada jadwal di hari Jumat itu jam pertama di kelas 4. Itu bisa ketemu saya dengan Jumat di jam pertama. Oke, baik Bapak. Nanti setelah Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kita adakan percakapan observasi yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya juga didampingi oleh pengajar praktik Bapak Agustinus. Baik. Dari percakapan kita ini, saya mendapatkan gambaran tentang media apa yang akan saya gunakan dalam itu. Dari percakapan ini kira-kira Bapak sudah mau menggunakan media yang mau Bapak terapkan dan metode yang akan Bapak gunakan nanti. Mungkin itu yang Bapak persiapkan ya. Betul atau tidak? Betul. Betul. Baik. Oke, baik Pak Guru. Terima kasih Pak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di kegiatan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas. Demikian pra-observasi pada hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan pasca observasi. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Di bagian inti, di situ kita aktif untuk mengerjakan EKS. Dari siswa aktif untuk bersama-sama berdiskusi untuk melaksanakan kerjakan segala tugas yang akan diberikan sebentar. Dan yang terakhir kita semua mengevaluasi kegiatan kita di hari ini. Baik, sekarang semua minta perhatian ke depan. Perhatikan tanaman yang ada di depan ini, Guru pegang. Ini tanaman apa nih? Daun sur. Nama lain dari daun sur itu apa? Seledri. Daun sur. Nama lainnya itu ada daun seledri. Baik, sekarang perhatikan daun seledri ini. Fungsinya untuk apa? Untuk membuat bumbu. Untuk membuat bakso. Untuk memasak. Untuk membuat mie. Baik, tepuk tangan untuk kita semua sudah menjawab. Oke. Sekarang coba perhatikan lagi tanaman ini. Jenis tanaman ini daunnya bentuknya daun apa? Daun seperti apa? Apa? Daun apa? Sejajar. Apa lagi? Mirip. Apa lagi? Hah? Daun Oke, daun menjadi. Sekarang perhatikan lagi, coba perhatikan ke sini. Jadi tanaman seledri ini ada bagian-bagiannya. Ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu kita lihat pada tanaman seledri ini. Yang pertama itu ada daun tanah itu namanya apa? Akar. Ada akar. Tanaman seledri ini ada akar. Selain akar, apa lagi? Batang. Selain batang apa lagi? Daun. Ya, ada daunnya juga. Selain daun? Buah. Apa? Sebelum buah apa dulu? Bunga. Ada bunganya dulu. Setelah
setelah dia bunga baru menghasilkan buah. oke, dapat menghasilkan buah. Sekarang coba siapa yang tahu kenapa tanaman seledri ini bisa hidup? Karena dia melakukan fotosintesis. Kenapa? Karena dia melakukan Karena fotosintesis. dia melakukan proses fotosintesis. Apa lagi? Karena dia ada akar. Karena dia ada akar. Apa lagi? Kenapa dia bisa hidup ini tanaman seledri? Karena manusia membantu dia bertumbuh. Karena manusia membantu dia untuk bertumbuh dalam hal manusia menyiram tanaman ini. Oke, Leno. Akar untuk mencari makanan supaya tumbuh subur. Oke, jadi tanaman seledri ini dia bisa hidup karena dia memiliki bagian-bagian itu lengkap. Dia memiliki bagian-bagian itu lengkap. Yang pertama, satu dulu, ya. Kenapa dia bisa hidup? Yang pertama itu dia punya anggotanya ini masih lengkap. Ya. Yang pertama dia masih memiliki akar. Akar ini fungsinya untuk apa? Mencari makan. Oke, fungsinya ini untuk mencari makan. Setelah mencari makan, Dia mengalirkan makanan ke daun. iya. Setelah mencari makan, dia menyalurkan makanan itu melalui apa? Fungsi batangnya ini dia untuk menerima makanan yang dicari oleh akar, kemudian disalurkan melalui batang. Kemudian bawa kemana? Daun. Bawa ke daun. Terus di daun Melakukan fotosintesis. fotosintesis. Setelah di batang ini menyalurkan makanan ke daun, di daun itu makanan dia buat apa? Melakukan fotosintesis. Melakukan proses fotosintesis. Ya, setelah daun ini melakukan proses fotosintesis, kalau kita manusia dengan cara memasak, tapi tumbuhan melakukan proses fotosintesis itu di daun. Setelah melakukan proses fotosintesis, Selamat siang Pak Rektor. Apa kabar hari ini? baik. Terima kasih Pak Guru. Hari ini Pak Guru sudah melakukan pembelajaran di kelas yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Benar. Baik. Terima kasih Pak Guru karena hari ini Pak Guru sudah melakukan kegiatan pembelajaran diferensiasi terkait dengan program atau tugas yang harus saya buat untuk kegiatan guru penggerak. Sehingga hari ini Pak Guru sudah jalankan itu dengan baik. Untuk kegiatan hari ini saya sudah melihat, menyaksikan apa yang sudah Pak Guru lakukan di kelas. Sekarang mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Guru terkait dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana Pak Guru bisa? Baik. Yang pertama, bagaimana perasaan Pak Guru ketika melakukan pembelajaran di kelas hari ini? Terima kasih bisa saya melakukan kembali di kelas. Banyak hal yang saya dapat dan pembelajaran di kelas itu sesuai dengan apa yang saya siapkan. Jadi sudah. Oke, baik Pak Guru. Pak Guru sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan rencana yang Pak Guru buat di kelas. Terima kasih Pak Guru untuk proses yang sudah Pak Guru lakukan di kelas. Pertanyaan berikut, kira-kira hal apa saja, hal baik apa saja atau hal penting yang Pak Guru rasakan atau Pak Guru alami ketika Pak Guru melakukan proses pembelajaran tadi di kelas? Baik, di saat saya melakukan proses pembelajaran di kelas, saya merasa senang karena saya menggunakan media-media yang telah saya siapkan. Pak Guru sudah menggunakan media
LCD, baik. Dan itu yang Pak Guru lakukan hari ini. Oke, baik Pak Guru. Ada hal baik yang Pak Guru sudah lakukan. Terima kasih. Mungkin itu ke depan mungkin supaya dibuat lebih baik lagi. Oke. Kira-kira ada hal yang belum baik menurut Pak Guru yang perlu Pak Guru tingkatkan untuk proses pembelajaran ke depan yang Pak Guru rasakan hari ini. Sesuai dengan kegiatan hari ini, yang perlu saya tingkatkan itu yang pertama itu kurangnya penguasaan kelas. Tingkat emosional saya itu masih kurang. Yang kedua, strategis yang saya gunakan itu maksimal. Itu yang bisa saya rasakan di hari ini. Itu hal yang belum baik menurut Pak Guru, bahwa Pak Guru belum bisa menguasai kelas. Hal yang kedua, strategi pembelajaran yang dilakukan di kelas belum maksimal. Oke, baik Pak Guru. Menurut Pak Guru, kira-kira apa yang bisa Pak Guru lakukan untuk memperbaiki lagi hal yang menurut Pak Guru itu kurang untuk pembelajaran hari ini, seperti pengelolaan kelas dan strategi pembelajaran yang belum maksimal. Mungkin ada hal lain yang strategi baru yang bisa Pak Guru lakukan untuk kegiatan pembelajaran di kelas untuk ke depannya. Baik, yang ingin saya lakukan ke depannya itu untuk saya belajar lebih banyak dari ibu kita sebagai penggerak, dari kepala sekolah dan juga bapak ibu guru, rekan sejawat dan juga media-media lain yang dapat membantu untuk peningkatan proses KBM di kelas. Yang kedua, untuk strategi itu saya selalu mencari referensi yang lebih luas dari media sosial dan juga belajar dari teman-teman sejawat yang lebih senior dari yang saya pelajari. Oke, baik. Luar biasa Pak Guru sudah punya niat yang baik untuk memperbaiki hal-hal yang kurang yang dirasakan hari ini seperti pengelolaan kelas, untuk belajar lebih banyak lagi, baik itu dari saya sendiri sebagai penggerak, melalui kepala sekolah atau rekan-rekan sejawat, atau melalui internet, Google dan sebagainya yang bisa mengembangkan diri kita sebagai pribadi kita sebagai guru yang berpihak pada murid. Baik, terima kasih Pak Guru. Kira-kira ya, dalam kegiatan dalam proses memperbaiki diri seperti pengelolaan kelas dan memperbaiki strategi pembelajaran, kira-kira siapa saja yang perlu dilibatkan dalam kegiatan ini? Mungkin yang saya libatkan itu jadi kepala sekolah, rekan-rekan sejawat dan juga dari guru dari sekolah lain yang punya pengalaman banyak itu sebagai sumber untuk saya belajar supaya ke depannya lebih baik. Oke, Pak Guru sudah siap membuka diri, belajar dari rekan-rekan sejawat, dari kepala sekolah ataupun dari rekan guru lain yang dari sekolah lain yang bisa membantu kita untuk mengembangkan diri kita sebagai pendidik. Oke, baik. Kira-kira apa target Pak Guru selanjutnya? Target Pak Guru selanjutnya untuk mengembangkan proses pembelajaran di dalam kelas. Target yang ingin saya capai itu saya mau jadi guru yang baik, dan dalam proses KBM saya melakukan proses belajar di kelas selalu berfokus pada siswa. Itu yang ingin saya capai, target saya ke depan. Baik Pak Guru, terima kasih. Ternyata Pak Guru juga punya niat yang sama seperti saya, bahwa kita akan melakukan proses pembelajaran yang berpusat pada murid atau berpihak pada murid, dan itu yang diinginkan untuk kedepannya harus seperti itu proses pembelajarannya. Baik, Pak Guru sudah menyampaikan hal-hal yang luar biasa, yang punya impian, punya target yang luar
biasa untuk kegiatan atau proses pembelajaran untuk di kelas untuk kedepannya. Itu sudah sangat luar biasa. Pak Guru sudah bisa membuka diri, bisa menceritakan hal-hal yang sudah baik dan yang belum baik yang menurut Pak ketika Pak melakukan proses pembelajaran di kelas. Oke, terima kasih Pak Guru karena Pak Guru sudah melakukan itu, dan juga terima kasih untuk diskusi kita hari ini ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita harapkan itu dapat terlaksana secara baik untuk kedepannya. Oke, baik Pak Guru. Nah, setelah kita melakukan proses diskusi hari ini pasca observasi kelas, bagaimana perasaan Pak Guru selama untuk semua yang kita alami mulai dari pagi hingga siang ini? Baik, yang saya rasakan itu dari tadi, saya sudah merasa lega. Saya mendapat banyak ilmu yang saya dapat dari masukan-masukan juga. Terlebih lagi saya bisa berhadapan dengan siswa begitu depan saya tadi selalu dulu penggerak rasa kita bilang seperti yang lain. Itu saja yang saya rasakan di hari ini. Semoga kedepannya saya bisa ikut terlibat seperti ini. Terima kasih Pak Guru, luar biasa untuk hari ini. Saya senang sekali karena ketika saya minta Pak Guru untuk menjadi itu coachingnya, tapi Pak Guru sudah siap untuk melakukan itu dan melaksanakan seperti semua seperti apa yang saya mau, yang saya rencanakan. Terima kasih Pak Guru. Untuk lebih lanjutnya mungkin saya minta dari Bapak pengajar praktik Bapak Agustinus untuk memberikan umpan balik atau hal-hal yang menurut Pak Guru mungkin sudah pas atau belum pas menurut dalam pertemuan kita hari ini. Oke, terima kasih Pak Edit, rekan guru hebat, Pak Victor yang hari ini sudah berproses. Kalian sudah melakukan proses ini sudah sangat panjang, mulai dari pra observasi di mana Pak Guru dan Ibu Edit sama-sama mempersiapkan perangkat pembelajaran yang akhirnya Pak Guru lakukan pembelajaran dalam kelas yang diobservasi oleh Ibu Edit. Terima kasih Ibu Edit sudah mau mendampingi ini Pak Victor. Saya melihat dalam diskusi ini luar biasa, ada komunikasi yang intens antara Ibu dengan Pak Victor. Ibu juga sudah menggali apa yang Pak Victor ini rasakan atau yang pengen Pak Victor lakukan. Tanpa Pak Victor sadari sebenarnya Pak Victor yang menjawab sendiri atas keluhan-keluhan ini. Ya Pak Victor, kekurangan-kekurangan mau rencana perbaikan Pak Victor juga yang menemukan sendiri. Jadi bagaimana? Pasti lebih enak tuh, makanya tadi saya lihat responnya langsung bilang lega karena Pak ini melewati proses ini. Ternyata belajar itu menyenangkan, bersama teman itu menyenangkan. Dari saya seperti itu dulu. Nanti dalam kesempatan berikutnya mungkin kita akan lebih banyak diskusi untuk ini pertemuan atau pembelajaran selanjutnya. Oke, saya harapkan tetap bekerja sama sehingga Ibu Edit bisa mengembangkan diri, bukan hanya Ibu Edit saja tetapi juga rekan guru, sehingga dalam lembaga kita punya guru-guru hebat yang bisa mengembangkan ini pembelajaran yang berpihak pada Ibu. Saya terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gusti sebagai pengajar praktik yang sudah setia mendampingi saya mulai dari awal sampai dengan akhir-akhir kegiatan proses pendidikan guru penggerak ini. Memang banyak hal yang sudah saya pelajari, saya dapatkan dari Pak Gusti sebagai pengajar praktik, dan itu menjadi pembelajaran untuk saya sehingga saya tetap menjadi guru yang baik, guru yang selalu berpihak pada murid,
dan lebih menyenangkan untuk pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih Pak Gusti untuk kegiatan hari ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Oke. Pak Victor, terima kasih.